By the way, aku salut banget dengan Wak yang mungkin ada di sini juga yang nonton. Kemarin aku baca juga bahwa ada yang jualan ayam jago untuk bisa voting Ayuma di Miss Universe Organization. Wow, keren banget memang. Selamat datang kembali dan terima kasih masih setia untuk mantengin channel ini. Setelah preliminary competition dilaksanakan beberapa waktu lalu, bagaimanakah pendapat Wak semua tentang wakil-wakil mana saja dan kegorgesan mana saja yang bakal masuk ke dalam top 20? Sudahkah Wak semua memiliki giga favorit untuk difavoritkan untuk bisa melaju dan mendekati crown di tahun ini? So, kali ini aku bakal ngerilis beberapa wakil yang penuh dengan kestandingan dan juga penggabungan dari preliminary competition kemarin tuh bener-bener wow dan stunning banget, dan di sini kita bakal bahas satu persatu. Let's check it out. Sebelumnya aku mau menyampaikan bahwa konsep dari pelaksanaan prelim kemarin itu tidak jauh beda dari konsep Nadcos kemarin. Di sini kita bisa lihat bahwa pertama kali untuk kualitas dari video streamingnya itu benar-benar bagus sih menurut aku pribadi. Akan tetapi pada saat melaju kepada detik-detik pertengahan itu kualitas shoot videonya itu agak sedikit amburadul, Wak, dan sedikit mengganggu dari pemandangan penonton. Artinya aku nggak tahu apakah kesalahan ini punya relasi dengan blocking dari peserta yang dilakukan pada tahun-tahun lalu, dimana kita tahu bahwa tahun ini Liu Sierra tidak menjadi coach di dalam kasus pemblockingan untuk stage di tahun ini. Kayaknya memang untuk konsep penyorotan kameranya agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana tahun ini tuh benar-benar kayak sedikit kekurangan dan juga downgrade dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau kita lihat itu MU punya ciri khas tersendiri untuk penyorotan kamera dan juga konsep penyotingan dari berbagai sisi peserta untuk catwalk. Pada saat selanjutnya aku juga terfokus kepada Demi Leach dan juga Zosie Binitunzi yang keluar sebagai host, dimana kita tahu bahwa dua perempuan ini merupakan wakil-wakil terbaik dari South Africa yang telah memenangkan 2 crown MU di era MMG. Kalau berbicara masalah public speaking, Demi dan juga Zosie merupakan dua pelopor wanita yang memiliki public speaking yang sangat bagus, Wak. Tapi kita nggak akan bahas bagaimana skill dari public speakingnya Zosie dan juga Demi. Kali ini aku terfokus dengan gaun yang dipakai oleh Demi. You know lah, mungkin nggak hanya aku satu orang aja yang berpikir tentang konsep gaun yang dipakai oleh Demi Leach, di mana kita akan dibawa bernostalgia dengan gaun Frederica di prelim kemarin. Apakah gaun yang dipakai oleh Demi ini merupakan inspirasi ataupun terinspirasi dari gaunnya Freddy? Silahkan komentar di bawah ya. Poin selanjutnya yang mau aku sampaikan adalah pada saat babak swimsuit competition aku berharap tidak adanya cape ataupun sayap-sayap dan rompi selendang yang berada di belakangnya para peserta. Agak terkejut sih, Wak, ketika si peserta menggunakan adanya selendang-selendang apa sih namanya kayak rompi gitu di belakangnya, dan ini agak sedikit mengganggu sih menurut aku karena memang dari porsi dan juga posturnya kita sedikit terhalang ya, Wak, karena memang ada kibasan-kibasan ini, dan mungkin ini agak sedikit menambah sensasi dari swimsuit competition. Akan tetapi catwalk dari setiap peserta tuh agak sedikit terganggu dengan adanya kelebaran. Maksudnya terlalu lebar sih bagian dari selendang yang digunakan di belakang dari setiap peserta. Bagaimana menurut kalian, Wak? Silahkan komentar di bawah dengan penggunaan selendang dan juga penggunaan rompi pada saat preliminary competition bagian swimsuit competition tadi pagi. Seperti yang aku sampaikan di awal, Wak, ternyata blocking panggung yang sedikit ambur-adur ini ditambah lagi dengan pengenakan dan syuting kamera yang tidak begitu bagus menjadikan prelim kali ini tuh sedikit terganggu dari segi kamera dan juga pemblockingan panggung. Sebenarnya ini bisa terlihat bahwa kalau misalnya ekspor dari Liu Sierra yang melatih dari pemblockingan stage dan juga panggung, kita bisa lihat bahwa Liu Sierra merupakan salah satu orang yang sudah sangat memahami stage dan juga panggung MU sendiri. So, bagi Liu Sierra sudah sangat-sangat gampang untuk mengatur dari pemblockingan panggung. Akan tetapi tahun ini MUO mempercayakan kepada orang lain dan tidak tahu alasan mengapa Liu Sierra tidak lagi dipakai untuk pemblockingan dan juga rehearsal serta dari pembukaan MU kali ini. Untuk selanjutnya aku mau bahas juga ternyata evening gown dari Ayu Maulida sama konsepnya dengan apa yang dipakai oleh Zulaika Rivera, salah satu juri di prelim pada saat pagi tadi. By the way, kalian ngeh nggak sih, Wak, ketika saat si Zosie memperkenalkan dari Zulaika Rivera pada saat prelim tadi, warna gaun yang dikenakan oleh Zulaika sama dengan apa yang dikenakan oleh Ayuma. Semoga ini adalah sinyal yang memberikan tanda positif kepada Ayuma.
Bismillah. Hal selanjutnya yang bikin aku agak sedikit termengah-mengah, maksudnya terkejut, what happened with Miss USA? Hey, ketika aku melihat segala bentuk catwalk dan juga kemampuan dari setiap wakil negara lain yang sudah sangat-sangat luar biasa, aku terkejut dengan skill catwalknya dari Miss USA yang sedikit downgrade dari tahun-tahun lalu. Tampak beberapa kali Miss USA itu menunduk ke bawah dan juga seakan tidak pernah confident dengan apa yang bakal dia performkan di atas panggung dan juga kepada juri. Kalian sependapat dengan aku atau kalian punya opini pribadi, kenapa Miss USA kali ini benar-benar kayak tersembunyi? Aku nggak mau mengambil keputusan sama sekali untuk sekarang ini. Mungkin saja Miss USA ini punya advokasi yang lebih menter dan juga punya segala bentuk yang disembunyikan di dalam interview. So, ini bisa membawa dia ke babak yang lebih tinggi. Tapi serius aja, ketika aku nonton prelim tadi pagi, aku benar-benar terkejut dengan apa yang dipertunjukkan oleh Miss USA sendiri. Biasanya, yang namanya Miss USA itu sudah sangat terbiasa dengan confidently ataupun kepercayaan diri yang sudah maksimal, akan tetapi apa yang ditampilkan pada saat tadi pagi itu benar-benar kayak sama aja dengan peserta yang lain, tidak ada nilai lebihnya. Dan bahkan wakil Latin yang sebelumnya itu diam-diam menghanyutkan, akhirnya di prelim tadi itu menunjukkan tarinya, terlebih Venezuela dan Puerto Rico yang benar-benar melibas habis konsep dari penataan panggung dan juga blocking. Oke, itulah beberapa poin yang aku sampaikan dari prelim tadi. Selanjutnya kita bakal masuk ke dalam top 10 versinya aku dan bakal kita kulik dan kupas sedikit satu persatu dengan pesertanya masing-masing. Let's check it out. Posisi yang pertama, aku menempatkan Nepal sebagai salah satu negara yang menempati dalam posisi top 10 besar. Why? Kayaknya Nepal ini merupakan salah satu dark horse atau kuda hitam yang memang datang tiba-tiba dan menghancurkan segalanya, itu menurut aku pribadi. Bagaimana pendapat kalian, Silahkan komentar di bawah. Dengan kehadiran Nepal yang membabat habis dari setiap segi untuk preliminary competition, aku bisa bilang seperti ini, tanpa ada gembar-gembor dan juga persiapan yang memang terkesan sangat diam-diam, Nepal menjadi salah satu negara dan juga wakil yang paling gorgeous di antara wakil-wakil yang lain. Ini salah satu ya, bukan satu-satunya. Nggak hanya itu, meskipun Nepal tidak difavoritkan di tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi di tahun ini Nepal memiliki well prepare yang sangat bagus di bagian Narcos, di bagian sunset competition, dan juga catwalk di bagian evening gown. Di posisi yang kedua, aku menempatkan Ayuma sebagai salah satu wakil yang akan melaju ke top 10 versi preliminary competition yang aku urutkan. Oh god, ketika Ayuma keluar dengan balutan busana, maksud gaun warna hijaunya dan memakai sesuatu di bahunya yaitu kelat bahu berwarna hijau, nuansanya benar-benar terkagumi dan juga benar-benar muncul, Ini tuh sebenarnya salah satu gaun yang paling diidam-idamkan oleh seluruh pageant lover di Indonesia dan pengennya wakil Indonesia tuh memakai gaun yang versi-versi seperti ini. Apalagi dengan kestandingan dan juga senyumnya yang fierce, maksudnya yang agak mengintimidasi setiap orang yang bakal melihat Ayuma ini. Aku yakin bahwa wakil kita satu ini bakal melenggang jauh di malam final dan semoga saja bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari Frederica sebelumnya. Bismillah. Next, di posisi ketiga aku menempatkan Puerto Rico sebagai salah satu orang dan juga wakil yang bakal melaju ke top 10 besar versinya aku. Kayaknya Puerto Rico memang benar-benar mau membalas dendam dari kegagalannya tahun lalu di Last to Standing bareng Zozy dan ingin menempati posisi sebagai perebut crown di tahun ini, Dari berbagai sisi pun, kalian bisa nilai bahwa wakil Puerto Rico merupakan salah satu wakil yang well prepare banget, baik di sesi swimsuit competition dan juga evening gown competition. Dimana di evening gown ini aku suka banget dengan libasan yang dikeluarkan oleh wakil Puerto Rico dengan gaun khasnya yang warna hijau dan sangat-sangat flawless. Bisa dibilang kalau top 10 besarnya sudah di lock oleh wakil Puerto Rico. Next, di posisi keempat aku menempatkan Venezuela, di mana Venezuela benar-benar the real powerhouse di dunia ini karena memang dengan konsep yang dikeluarkan oleh powerhouse ini benar-benar bisa mematikan lawan-lawannya, Yaps, kemampuan catwalk dan juga aura queen yang dikeluarkan oleh wakil Venezuela benar-benar bisa melibas segalanya dan wakil ini mungkin Venezuela juga merupakan salah satu negara yang bakal balas dendam di dalam final dan akan siaga crown untuk merebut kembali crown di tahun terakhir 2013.
Di posisi selanjutnya aku menempatkan South Africa. Ya, kalau ngomong-ngomong South Africa ini benar-benar upgrade, Wak. Karena kalau kita lihat dari tahunnya Demileage, kemudian South Africa ini sampai ke Zosie dan juga di tahun ini juga, manajemen dari Miss South Africa ini benar-benar mempersiapkan wakilnya dengan sangat-sangat bagus dan juga sangat-sangat maksimal untuk tampil, apalagi di tahun ini benar-benar upgrade dan juga bisa mempertahankan dari konsep yang diajukan oleh Zosie di tahun lalu. Kalau dilihat sekilas, evening gown yang digunakan oleh South Africa ini perpaduan antara gaunnya yang dipakai oleh Prelim pada saat Demileage pada tahun 2017. Emang ya, Wak, kalau misalnya Aura Queen itu sudah masuk ke dalam jati dirinya, maka apapun pakaiannya, seberapapun tahun, konsep dari pakaian tersebut akan terlihat mewah dan juga sangat-sangat anggun untuk dipakai oleh wakil South Africa. Di posisi selanjutnya aku menempatkan Peru sebagai salah satu negara terkuat untuk meraih crown dan juga menempati top 10 besar versinya aku. Aku suka Peru karena kenapa? Wakilnya yang sangat-sangat gorgeous dan juga punya kemampuan catwalk di atas panggung dan juga punya kemampuan lainnya yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang lain, dan juga di bagian Natcos aku menjagokan Peru juga salah satunya, meskipun aku tidak memasukkan dalam list favorit aku di Natcos. Next we have Philippines sebagai salah satu mega favoritnya aku untuk masuk ke dalam top 10 besar. Karena kenapa? Dilihat dari konsep catwalk yang dilakukan oleh Rabia, dia tuh benar-benar kayak punya representasi baik untuk melaju ke tahapan yang lebih tinggi dan khususnya menempati posisi top 10 besar. Apalagi kalau kita lihat sekilas, Pia ini punya perpaduan antara Pia Alonso Woodbush dengan Catriona Graiwa dari hasil catwalknya, dan juga aku menjagokan salah satu wakil Asia ini untuk bareng Ayuma ke top 10 besar, yaitu Rabia. Nah, ada yang menjadi pertanyaan dari wakil Filipina kali ini, Wak. Kalau kalian menyimak dengan seksama dari hasil catwalk di evening gownnya Rabia, kalian bakal sadar kalau misalnya posisi dan juga ekspresi dari Rabia itu agak sedikit mengerucut di bagian wajahnya, kayak menyimpan sesuatu yang sedih gitu. Kayaknya Rabia menyimpan beban yang sedikit berat untuk diekspresikan pada saat evening gown competition, dan semoga saja Rabia memberikan hasil yang terbaik dan memberikan apresiasi tersendiri kepada negara Filipina. Next, dari Filipina kita beralih ke Russia, salah satu negara yang aku favoritkan karena memang queennya itu benar-benar diam-diam menghanyutkan untuk masuk ke dalam top 10 besar. Kalau kita lihat, wah, Russia ini punya elegansi dan juga punya rasa-rasa aura queen yang benar-benar kayak mega latinas, maksudnya itu aura-aura latinas gitu. Dari setiap kibasan dan juga catwalk yang dikeluarkan oleh wakil Russia ini, aku punya feeling bahwa dia bakal melaju ke arah yang lebih jauh, kecuali dalam tanda kutip MUO juga melihat dari platform dan juga kasus sebelumnya dari Miss Masha and the Bear ini. Wah, jika kalian belum tahu apa kasusnya, kalian bisa akses di sini nih untuk bisa melihat apa kasus dari Masha and the Bear ini. Wakil ke-9 yang aku tempatkan di top 10 besar adalah Thailand sendiri, Wak, dimana Amanda Obdam adalah salah satu wakil yang aku favoritkan selain dari Ayuma sendiri. Aura dari Amanda ini kayak perpaduan antara Khalita dan juga Chalita ya. Pembawaan dari wakil Thailand tahun ini tuh benar-benar elegan banget dengan konsep evening gownnya yaitu out of the box yang memang keluar dari zona nyaman dari setiap tahun. Terkadang aku tuh pengen banget suatu saat Indonesia punya representasi dari evening gown yang memang keluar dari zona nyaman dan juga punya ciri khas bisa diingat oleh orang-orang dari masa ke masa. Oh, ini loh evening gown dari Indonesia dari tahun ini ke tahun ini gitu. Di posisi terakhir aku menempatkan wakil France atau dari Prancis yang merupakan salah satu negara yang bakal menuju ke top 10 besar. Aura dari France tahun ini tuh benar-benar keluar juga, dan aku takutnya siklus dari MU bakal bergilir kembali di tahun ini di mana France bakal menjadi pemenang, Wak. Bagaimana menurut kalian, Wak? Silahkan komentar di bawah ya. Itulah beberapa review dan juga beberapa poin yang aku simpulkan dari pergelaran prelim tadi pagi, dan jika kalian, Wak, semua punya pendapat dan opini kalian pribadi, silahkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kepada wakil kita dengan cara memvoting sebanyak-banyaknya di bagian Natcos dan juga bagian personalnya. Untuk semua yang belum tahu bagaimana cara mendukung dan juga memvoting, kalian bisa download aplikasi Miss Universe ORG di bagian Play Store dan juga Aplikasi Store. Kalian tinggal login dan juga daftar di akun tersebut dan kemudian vote untuk satu vote secara gratis yang dilakukan pada aplikasi ini. Jika salah satu di sini yang punya
kelebihan rezeki dan juga merupakan anak sultan, Wak. Silakan monggo dibeli dan juga dibeli untuk poin votingnya, Wak ya. Untung-untung agar bisa membantu Indonesia dan berjasa sebagai pahlawan untuk meskipun di bagian voting. By the way, aku salut banget dengan Wak yang mungkin ada di sini juga yang nonton. Kemarin aku baca juga bahwa ada yang jualan ayam jago untuk bisa voting Ayuma di Miss Universe Organization. Wow, keren banget memang. Apalah daya yang aku nggak punya apapun untuk dijual. Mau jual ginjal? Tunggu dulu. Terima kasih Wak, Hayati, Hayatno semua sudah klik dan juga nonton di video ini. Terus memberikan dukungan dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga komen serta share agar memberikan dukungan kepada channel ini terus berkembang. Terima kasih, see you di the next video.